Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firliana Nadia Dalisa NIM 204 10 50 30 110 akan menjawab soal pertanyaan pengauditan 1. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi. Gambarlah hubungan antara risiko-risiko tersebut. Yang pertama yaitu risiko bawaan atau inherent risk adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan saldo saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Risiko ini sudah melekat dan sudah ada sebelum audit dilakukan. Yang kedua yaitu risiko pengendalian atau control risk. Ada risiko di mana salah saji dapat terjadi dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji pada saldo akun atau kelompok transaksi lainnya yang tidak dapat dicegah atau dideteksi atau dikoreksi secara tepat waktu menggunakan sistem akuntansi dan pengendalian internal. Yang ketiga yaitu risiko deteksi atau detection risk adalah risiko yang mana prosedur-prosedur substantif yang dilakukan oleh auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material untuk masing-masing salah saji atau jika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi yaitu untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Contohnya pada struktur pengendalian internal efektif dalam mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan, misalnya risiko pengendaliannya rendah, maka auditornya harus melakukan pengujian substantif yang sedikit efektif atau risiko deteksinya tinggi. Alternatifnya, jika saldo akun lebih rentan terhadap kemungkinan salah saji, maka auditor harus menerapkan prosedur-prosedur pengujian substantif yang lebih efektif deteksinya, sehingga lebih tingginya penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka auditor harus memperoleh banyak bukti dari audit atau prosedur-prosedur substantif yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu terhadap hubungan terbalik antara risiko deteksi dan gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya pada risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi, kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan kata lain, ketika risiko bawaan dan risiko pengendalian cukup rendah, maka auditor dapat menerima risiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi risiko audit pada tingkat yang lebih rendah dan dapat diterima. Berikut adalah gambaran hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Terdapat dua macam, yaitu risiko salah saji material dan risiko auditor gagal dalam mendeteksi salah saji. Soal yang kedua yaitu sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan labeling. Hal-hal yang harus dipertimbangkan saat menentukan imbalan jasa profesional audit adalah yang pertama yaitu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, yang kedua tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional, yang ketiga adalah waktu yang diperlukan, yang keempat yaitu besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Menurut Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, dalam menetapkan imbalan jasa auditor harus memperhatikan yang pertama yaitu kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan, yang kedua waktu yang diperlukan dalam setiap tahapan audit, yang ketiga yaitu tugas dan tanggung jawab menurut hukum, yang keempat tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, yang keempat yaitu
tingkat kompleksitas pekerjaan, dan jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif oleh anggota. Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian mutu dan penetapan basis imbalan jasa yang sudah disepakati. Pengertian Nobalis sendiri yaitu auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar dan bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya, ada ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional pada tingkat harga tertentu. Soal yang ketiga yaitu mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan publik itu diperlukan, baik untuk akuntan publik atau akuntan internal. Tujuan pemutahiran kode etik ini awalnya untuk meningkatkan profesi akuntan publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme akuntan publik, sehingga profesi akuntan publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntunan perkembangan zaman. Kode etik ini memiliki fungsi yaitu yang pertama sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi akuntan tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua yaitu sebagai kontrol sosial bagi masyarakat terhadap profesi akuntan Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain atau dari luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi akuntan. Kode etik dibuat bertujuan untuk yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi sebagai seorang akuntan dan pengabdian para anggota. Yang kedua yaitu untuk menjaga serta mengelola kesejahteraan anggota profesi akuntan. Yang ketiga yaitu membantu meningkatkan mutu dan standar profesi akuntan. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin lebih erat. Terima kasih, demikian jawaban UTS Pemrograman 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.